Swastiastu. Hi, good morning, students. Okay, I'm glad to meet you again in the fifth meeting. Today I will tell you about simple present tense, still in the chapter 2. And then what will I explain in this meeting? I will tell you that there are two kinds in the simple present tense. The first is using verb be, and then the second is using verb one. But today I will explain about the be form. Okay, now look. Okay, I will explain in Indonesian. In this tabel, kalian akan perhatikan ada subject, kemudian ada be form, dan ada contraction. Di sini adalah kata singkatnya. Kalau kalian memakai subjek I, itu udah pasti dia akan memakai bentuk am. Kemudian kalau memakai you, we, dan they, itu akan memakai are. He, she, it, itu akan memakai is. Jadi dalam bentuk simple present itu ada 3 bentuk be, yaitu am, are, dan is. Sedangkan kalau untuk kata singkatnya kan bisa singkat menjadi I'm. Kemudian untuk you are bisa kalian singkat menjadi you were. Kemudian ada we dan they. Untuk we kan bisa singkat menjadi we're. Kemudian they are. He, his, she's, and its. Jadi agak beda ya kalau untuk its itu, kalau dia ada tanda petik itu berarti singkatan dari it is. Tapi kalau untuk kepunyaan yang sudah kita jelaskan minggu lalu itu tanpa tanda petik. Oke, itu untuk bentuk positif atau afirmatif. Dan sekarang akan dilanjutkan mengenai bentuk negatif. Kalau untuk bentuk negatif, kalian akan sangat gampang membedakan, yaitu hanya menambahkan kata not setelah be. Jadi kalau misalnya bentuknya saya tidak, kalian bisa memakai kalimat I'm not, ya, dengan contoh I'm not from Spain. Itu artinya saya tidak berasal dari Spanyol. Kemudian ada he's not 30 years old. She's not a secretary. Kalian bisa baca dalam bentuk di sini, bentuk negatifnya hanya menambahkan not setelah be. Jadi ada be dan 3, ya tinggal kalian tambahkan not setelah be, itu akan menjadi bentuk negatif. Oke, kita lanjut dalam bentuk kalimat pertanyaan atau interrogatif. Dalam bentuk interrogatif, kalau dalam bentuk positif be-nya ada setelah subjek, tapi dalam bentuk interrogatif atau question, be-nya kalian taruh sebelum subjek. Itu kalau kita translate menjadi apakah, ya, bentuk apakah atau bentuk tanya yang jawabannya itu yes atau no. Oke, kalau kalian bilang apakah saya seorang murid, kalian bisa buat kalimatnya menjadi am I a student? Am I a student? Kalau positifnya saya seorang murid, I am a student. Untuk kalimat tanya, am I a student? Jadi di situ artinya apakah saya seorang murid? Simpel kan? Oke. Bagaimana dengan jawabannya? Oke. Untuk yes, nah ini berarti untuk menjawab yang affirmative atau positive answer ya. Jadi kalian bisa jawab dengan bentuk yes I am. Yes, you are. Jadi kalian tetap memakai setelah yes itu, kalian lanjutkan dengan subjek, kemudian kalian lanjutkan dengan be. Jangan bilangnya yes, I. Oke. Kalau untuk bentuk negatif, jadi tinggal kalian tambahkan kata not setelah to be-nya atau setelah be-nya. Apakah kamu seorang murid? No, I'm not. Apakah kamu seorang murid? Yes, I am. Kalau memang kalian murid, kalian bisa jawab yes, I am. Are not a student, you can say no, I'm not. Itu kalau kalian menyebutkan kalau saya itu bukan seorang murid atau tidak seorang murid. Jelas? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk kata no atau kalian menjawab dengan no, itu bisa disingkat juga dengan contraction. Construction-nya artinya singkatan, memakai apostrophe, tanda petik.
Jadi kalau untuk no I'm not, khusus untuk no I'm not di sini tidak bisa disingkat karena tidak ada kata no I'm not. Pengecualian untuk I'm not ya. Jadi untuk no I'm not itu tetap kalian tulis no I'm not, tidak menjadi no I'm not. Sedangkan untuk you, he, she, it, we, dan they itu bisa kalian singkat. Bisa kalian perhatikan pada tabel ini. Untuk you are not bisa kalian singkat menjadi no you aren't. Untuk no he is not kan bisa singkat menjadi no he isn't, no she isn't, no it isn't. Oke, berarti no it is not sama dengan no it isn't. Begitu juga dengan no you are not sama dengan no you aren't, no we are not, we aren't, no they are not sama dengan no they aren't. Ini berarti memakai apostrofe. Ya. Oke, kita sekarang lanjutkan mengenai dalam kalimat tanya sama seperti dalam bahasa Indonesia, ada juga pemakaian 5W, 1H. Kalau misalnya kalian memakai who itu artinya siapa. Who are you? Berarti kalian jadi terjemahkan menjadi siapa kamu. Kalau what are you ini untuk menanyakan pekerjaan ya. Jangan bilang what are you, I'm a man. No, ini apa pekerjaanmu jadinya. Ya, jadi di sini udah kalian paham artinya who itu untuk siapa, what itu untuk apa, when untuk kapan, where di mana, why mengapa, dan how bagaimana. Di sini jawabannya bukan yes atau no, tapi kalimat. For example, what are you? Jadi jawabannya I am a student. Jelas? Oke. Nah, sekarang ini ada beberapa contoh yang bisa kalian perhatikan. For example, untuk positif, they are hungry. Do you know what does it mean? Mereka lapar. Berarti di sini adalah kata sifat. Kemudian untuk negatifnya menjadi they are not hungry. Jadi tinggal kalian tambahkan not setelah be. Kemudian untuk question, are they hungry? Nah, di sini memakai be di depan subjek. Berarti jawabannya sudah pasti antara yes atau no. Disebut mereka itu tidak lapar, jadi kita bisa bilang no they are not, atau kita memakai kata apostrophe di sini no they aren't. Sama ya maknanya, artinya mereka tidak lapar. Kembali lagi ke bentuk negatif. Kok mau kalian jawab dengan lengkap? Apakah mereka lapar? Yes, they are. They are hungry. Apakah mereka lapar? No, they are not. They are not hungry. Kembali lagi ke sini ya untuk jawaban positif atau negatifnya. Kemudian kalau dia memakai WH question yang jawabannya sudah pasti tidak yes atau no but a sentence, you can look in this example. How are they? Bagaimana mereka? Ya, mereka lapar. Oke, bagaimana? Is it clear for you? I think it is not difficult for you if you learn this video and then you pay attention in this video. I'm sure will understand how to make a good sentence in the simple present tense. Alright, thank you for your attention, and then remember to stay healthy. Om Santi 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 Om. Bye bye.